ya Put, Mama nelponnya agak lama tadi. Nggak apa-apa. Emangnya telepon dari siapa, Mah? Aku ceritain ke Putri sekarang atau nanti aja ya? Mah? Iya, tadi rekan bisnis Mama yang telepon. Oh iya, Mah, tadi Pangeran udah OTW kesini. Tapi aku minta tolong ya, Mah. Mama jangan bahas apa-apa dulu sama dia soal S2 aku. Nanti biar aku aja yang cerita sendiri. Jadi Pangeran belum tahu? Belum. Put, jujur ya sama Mama. Kamu pergi kuliah S2 ke luar negeri bukan karena tekanan Ibu Soraya kan? Bukan, Mah. Kan tadi aku udah jelasin sendiri alasan aku apa. Entah kenapa aku ngerasa ada yang Putri sembunyiin dari aku. Tak, sebenarnya tuh ada yang pengen gue tanyain. Tapi lu jujur sama gue dan lu gak boleh tersinggung, janji ya? Gue tuh penasaran, pengen tahu aja hidup lu sebelum dan setelah menikah tuh lebih indah yang mana? Emangnya kenapa kok tiba-tiba lu ngomong kayak gitu? Lu mau ngelamar Dinda? Ya kalau ditanya mau sih mau, tapi masih gue pertimbangin sih. Jujur sih, gue adalah rencana pengen serius sama Baby Kriwil. Ya, kalau gue boleh jujur, kehidupan gue yang sekarang juga gue lebih seneng, Ji. Kayak lebih baik aja gitu. Semenjak gue nikah sama Citra, gue tuh kayak banyak belajar gitu di hidup gue. Apalagi gue jadi bapak juga buat Raisa. Kayak kehidupan gue tuh kayak lengkap banget. Ya walaupun sekali dua kali gue sering berantem. Yakin sekali dua kali? Bukannya sering lu berantem? Lu malah ngeledekin lu. Belum aja lu ngerasain rumah tangga kayak gimana. Nih gue tanya sama lu, emang ada rumah tangga yang mulus? Semua itu pasti banyak rintangan, cobaannya. Ntar lu ngerasain sendiri loh. Tapi jujur ya, kalau gue pulang kerja gitu Ji, capek dari kerjaan terus banyak tekanan dari kantor, dari bos, apalagi dari Maura. Pas pulang ke rumah Ji, gue liat senyumnya Citra, liat senyumnya Raisa tuh, langsung hilang seketika, kayak langsung plong aja nggak ada beban. Semua masalah lu langsung hilang. Iya. Tapi langsung nongol lagi begitu ngeliat tagihan-tagihan bulanan. Tahu aja Ya kan? Iya juga. Gue paham tak. Karena apa ya? Mungkin gue juga secara nggak langsung udah ngerasain. Tapi beda konteks. Karena kan sekarang hidup gue udah berubah, udah nggak kayak dulu lagi. Ya prioritas gue sekarang adalah orang tua gue dengan kondisi yang sekarang ya. Ya, tenang aja, sabar. Gue yakin ya, Dinda juga pasti bisa nerima posisi lu sekarang yang kayak gini nih. Dan gak ada kemungkinan juga kalau lu emang pengen nikah cepet-cepet sama si Dinda juga gak masalah sih, aman-aman aja. Justru lebih bagus, Ji. Nah, lu tuh bisa mulai dari nol bareng-bareng. Beh, kesannya itu pasti bakal berkesan banget. Kayak gue sama Citra. Bentar. Gue mau lu jujur sebagai sahabat gue. Let's say gue sama Dinda akan serius dan nikah. Lu dukung apa enggak? Pasti, pakai banget. Serius? Serius. Thank you. Tapi benerin, jadiin ya. Iya. Ya kita kan gak tahu jodoh ya, tapi yang penting gue usaha aja dulu. Biar cepat punya anak sih. Padahal mah gawean belum ada gitu sekarang. Padahal saya sudah siap jalan. Tapi Pangeran malah membatalkan ketemuannya. Jangan sampai Pangeran menemui Putri dan membuat dia berubah pikiran. Kemudian membatalkan rencananya. Pak Regar? Pak Regar, ada apa kesini? Cuma itu Bu, saya mau ngambil tas saya yang coklat itu Bu, tas kerja saya. Tapi kalau nggak boleh, udah nggak apa-apa, ntar saya beli. Tunggu. Saya mau bicara dengan Pak Regar. Selamat malam Tante. Hai, malam.
karena kamu udah dateng, Mama bisa pamit deh. Put, Mama tunggu di apartemen ya. Iya, Ma. Kayaknya aku mau mengajar lagi deh kayak dulu. Oh ya? Ya bagus dong sayang. Apapun yang kamu mau lakuin pasti saya dukung. Ya karena dulu aku cuma asisten dosen, bantuin Pak Regar doang, jadi nggak masalah kalau gelar aku cuma S1. Tapi sekarang kalau aku mau ngajar lagi, minimal aku harus ambil S2. Oke, that sounds like a good idea. Saya bantuin kamu cari kampus yang paling bagusnya di Jakarta. Tahu kamu mau lanjutin di Universitas Bunga Bangsa? Masalahnya aku mau ambil S2 nggak di sini. Terus? Aku mau ambil S2 di Amerika atau Eropa. Iya sayang, tapi apa nggak ini mendadak banget? Kenapa kamu ke luar negeri? Dan karena aku mau lanjutin S2 aku di luar negeri, kayaknya kita tunda dulu ya pernikahan kita. Sayang. Aku udah pikirin ini baik-baik. Soalnya waktu aku lihat kamu semangat banget untuk bangun lagi bisnis kamu dari nol, aku termotivasi. Aku jadi inget dulu aku punya mimpi pengen sekolah yang tinggi. Dan aku juga gak mau setengah-setengah, makanya aku milih untuk ambil S2 aku di luar negeri. Ini semua berat buat aku. Tapi ini adalah jalan yang terbaik untuk kita. Aku akan menghilang dari hidup kamu pelan-pelan, Pangeran. Ya, sayang, tapi kenapa tiba-tiba kamu pengen kuliah ke luar negeri? Bukannya baru aja kita rencanain kalau minggu depan kita akan nikah? Kita tetap akan menikah kok. Tapi nanti kalau saatnya udah tepat. Lagian aku yakin kalau sekarang kita fokus sama passion kita masing-masing, nantinya kita akan lebih mudah untuk bangun rumah tangga sama-sama. Sebenarnya ada apa sih? Saya curiga sama keputusan Putri yang mendadak ini. Pak Regar, Iya. rencananya saya besok mau ketemu dengan Pangeran. Saya minta dia kembali pulang ke rumah bersama dengan Pak Regar. Dan saya mau minta bantuan Pak Regar untuk bisa meyakinkan dia. Aduh, kalau itu kayaknya berat banget Bu Soraya. Pangeran tuh tahu sendiri Bu Soraya betapa keras kepalanya Pangeran, apalagi soal Putri. Pasti dia nggak mau deh. Saya akan mengikuti kemauan Pangeran. Seriously? Ya, Beneran Bu? saya akan merestui hubungan Pangeran dan juga Putri. What did you just say? Saya nggak salah dengar nih. Hai. Akhirnya anak angkat saya direstui juga untuk menikahi Putri. Really, Bu Soraya? Terima kasih Bu Soraya. Saya mau ucapin terima kasih kalau begitu. Pangeran itu cucu saya satu-satunya. Dan saya nggak mau kalau dia sampai mengalami kesusahan dan menderita. Oh iya, ya. That's good, Bu Soraya. Hai. Akhirnya his grandma merestui hubungan Prince and Princess. Saya terpaksa harus pura-pura merestui hubungan Pangeran dan Putri. Supaya Pangeran mau pulang ke sini dan kembali memimpin perusahaan. Kalau Putri sudah berangkat ke luar negeri, saya yakin perlahan Pangeran akan bisa melupakan Putri. Sayang, tapi kenapa kamu ngambil keputusan ini mendadak banget? Ini nggak mendadak kok.
aku emang udah punya rencana ini dari dulu banget untuk lanjutin S2. Tapi ya karena keasikan kerja aku jadi Oh, oke, tapi kenapa nggak kamu lanjutin S2 kamu setelah kita nikah nanti? aku takutnya kalau ditunda lagi, kesempatannya bakal hilang. Lagi pula kan S2 itu cuma 2 tahun. Cepet kok, nggak berasa nanti kalau aku udah lulus, kita bisa lanjut nikah. Iya, tapi selama 2 tahun itu maksud kamu kita harus LDRan. Saya di Jakarta dan kamu di New York atau di Eropa. Sayang, 2 tahun itu nggak akan kerasa karena kita masing-masing punya kesibukan. Lagian kan kita cuma LDR doang sementara, bukan berarti kita benar-benar berpisah. Jadi nggak usah khawatir. Iya, cuman saya ngerasa ini mendadak aja sayang. Kenapa tiba-tiba banget?